Halo teman-teman peneliti pemula, selamat datang di sesi bedah sains kita. Pernah nggak kepikiran buat ngelakuin eksperimen biokimia canggih, tapi cuma pakai alat dapur? Nah, siapkan diri kalian, karena hari ini kita bakal ubah dapur di rumah jadi laboratorium sungguhan. Kita akan bongkar tuntas gimana caranya bikin virgin coconut oil yang super jernih tanpa dipanaskan dan pastinya kaya nutrisi cuma pakai keajaiban fermentasi. Yuk, langsung aja kita mulai. Buat panduan lab kita hari ini agendanya simple. Pertama, persiapan dan bahan. Kedua, ekstraksi dan pemisahan. Ketiga, biokimia ragi. Keempat, bakteri asam laktat. Kelima, panen dan penyalingan. Dan terakhir, penyimpanan. Oke, masuk ke bagian 1, persiapan alat dan bahan. Rahasia paling penting buat dapat minyak yang melimpah itu ada di bahan bakunya. Kita nggak bisa asal comot kelapa. Sebagai peneliti, kalian harus cari kelapa yang benar-benar tua. Idealnya sih yang umurnya 12 bulan. Ciri-cirinya gimana? Cangkangnya itu berwarna gelap dan pastikan belum ada tunas yang tumbuh ya. Oh iya, kelapa dari dataran tinggi juga terbukti ngasih kualitas emulsi yang jauh lebih bagus loh. Lanjut ke alat-alatnya. Singkirkan deh bayangan soal gelas ukur atau tabung reaksi yang ribet itu. Alat lab kita merakyat banget nih. Kalian cuma butuh stoples kaca bening, biar kita bisa pantau reaksinya nanti, lalu parutan, kain katun bersih buat menyaring, baskom, dan ini dia bintang utamanya. 1,5 gram ragi roti sebagai starter fermentasi kita. Super gampang dicarinya kan? Kita lanjut ke bagian 2, ekstraksi dan pemisahan krim. Di tahap mekanis ini, pertama-tama kita parut kelapanya dan campur pakai kurang lebih 1 liter air hangat. Kenapa harus hangat? Karena air hangat ngebantu ngelepasin lemak kelapa secara maksimal. Terus, peras kuat-kuat pakai kain saring tadi. Poin krusialnya, ulangi perasan ini sampai 2 atau 3 kali. Jangan sampai ada potensi sains dari santan ini yang terbuang sia-sia. Kalau santannya udah dapat, pindahin ke wadah tertutup dan diamkan di suhu ruang sekitar 2-3 jam. Di sini gravitasi mulai bekerja. Karena beda massa jenis, santan itu bakal memisah jadi 2 lapisan yang kelihatan jelas banget. Bagian bawahnya itu air biasa. Nah, yang mengapung di atas, itu dia mahkota eksperimen kita. Krim santan kental atau biasa disebut blondo. Buang airnya dan kita ambil krim kentalnya buat fase berikutnya. Masuk ke bagian 3, biokimia fermentasi ragi. Masukkan krim kental tadi ke stoples kaca steril, taburkan ragi rotinya, dan aduk rata. Tutup rapat-rapat stoplesnya. Nah, mulai dari titik ini, kalian butuh kesabaran tingkat tinggi. Biarkan stoples itu bekerja dalam diam selama 24-36 jam ke depan. Mungkin kalian penasaran, emangnya ada apa sih di dalam sana selama 36 jam itu? Bayangin aja ragi ini sebagai jutaan gunting mikroskopis yang lagi sibuk kerja. Santan itu kan pada dasarnya emulsi kuat, di mana air dan minyak terkunci rapat di dalam jaring protein. Nah, si ragi-ragi ini secara biokimia memotong jaring-jaring protein tersebut. Begitu jaringnya hancur, boom! Minyak dan air akhirnya terlepas sempurna. Hebatnya lagi, semua ini terjadi murni tanpa butuh api kompor sama sekali. Begitu alarm 36 jam kalian bunyi, coba deh cek stoplesnya. Ini pemandangan yang bakal bikin kalian senyum puas. Akan ada 3 lapisan rapi di sana. Paling atas itu ampas blondo. Paling bawah air sisa fermentasi. Dan yang mengambang cantik di tengah-tengah, itu dia lapisan virgin coconut oil murni yang baru aja lahir. Sekarang kita masuk ke bagian 4, peran bakteri asam laktat. Kenalin nih asisten lab alami kita. Bakteri asam laktat. Kelapa segar yang kena udara sebenarnya udah bawa bakteri baik ini. Dan santan adalah makanan favorit mereka. Metabolisme bakteri asam laktat inilah yang bikin lingkungan di dalam stoples jadi sangat asam. Asam ini memicu denaturasi yang otomatis memecah ikatan protein emulsinya. Jadi kejernihan dan kemurnian minyak kita benar-benar berkat kerja keras mereka. Tapi kok santannya nggak membusuk ya selama proses itu? Nah, ini dia kerennya. Selama fermentasi, bakteri asam laktat memproduksi senyawa peptida bernama bakteriosin. Anggap aja bakteriosin ini kayak pasukan bodyguard mikroskopis. Tugas mereka cuma satu, membasmi setiap bakteri patogen jahat yang berani masuk tanpa melukai bakteri baik kita. Mereka yang jamin minyak di stoples kalian 100% murni dan aman. Masuk ke bagian 5, panen dan penyaringan minyak.
Gimana ya cara ambil minyak di lapisan tengah tanpa ngerusak susunannya? Trik labnya jenius banget nih. Masukin aja stopless kalian ke kulkas atau chiller selama sekitar 2 jam. Karena titik beku minyak kelapa lebih tinggi dari air, lapisan VCO di tengah itu bakal membeku jadi kayak kepingan es padat. Tinggal ambil aja pakai sendok pelan-pelan, habis itu cairkan lagi di suhu ruang, dan saring pakai kapas atau kertas saring bersih supaya benar-benar bebas dari kotoran mikro. Tapi tunggu dulu, ada satu masalah klasik nih buat para peneliti rumahan. Gimana caranya mencegah minyak ini berbau tengik setelah beberapa minggu? Bau tengik itu biasanya karena masih ada molekul air yang kejebak di dalam minyak. Solusinya gampang, kita bisa panasin sedikit minyaknya, tapi ingat, suhunya harus sangat-sangat rendah. Ketat di bawah 60 derajat Celcius dan sebentar aja. Ini cukup buat ngusir sisa air tadi, tapi nutrisi alami minyaknya bakal tetap utuh dan sempurna. Kalau kita bandingkan nih ya, minyak kelapa tradisional yang direbus berjam-jam biasanya warnanya kekuningan dan gampang tengik. Tapi lihat VCO hasil fermentasi biokimia kita. Karena kita nggak pakai panas yang merusak struktur kimianya, minyaknya bening sejernih air, nutrisinya murni, dan aroma kelapanya autentik banget. Beda jauh kan? Terakhir, bagian 6, penyimpanan praktis bebas tengik. Supaya awet, simpan mahakarya kalian ini di botol kaca steril. Kenapa kaca? Soalnya kaca itu nggak akan bereaksi kimia sama minyak kalian. Pastikan tutupnya kedap udara buat mencegah oksigen dan kelembapan masuk. Kalau kalian ikuti protokol ini, minyak super kalian bakal tahan lama banget tanpa kehilangan manfaat ajaibnya. Jadi, kita udah sama-sama lihat gimana ragi jadi gunting mikroskopis dan bakteri baik ngelindungin minyak kita layaknya bodyguard. Ini bukti nyata kalau laboratorium kimia terbaik dan paling inovatif itu sebenarnya ada di dapur kalian sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang, berani nggak pakai Just Lab Imaginer kalian weekend ini? Beli beberapa kelapa tua dan coba eksperimen keren ini di rumah? Sampai jumpa di sesi bedah sains selanjutnya.